harus menumbuhkan motivasi belajar dulu. Bahwa fisika itu asik, fisika itu penting untuk dipelajari, maka sesulit apapun fisika kita harus tetap mempelajarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Erli Sri Mulyani dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Malingping tahun 2020-2021 akan melaksanakan ujian praktek fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber radioaktif, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya bagi kehidupan. Yang pertama, pengertian radioaktif. Radioaktivitas adalah sifat suatu unsur yang dapat memancarkan radiasi atau pancaran sinar secara spontan tergolong ke dalam zat radioaktif. Unsur tersebut biasanya bersifat labil. Berarti tergolong zat radioaktif ini adalah isotopnya. Karena untuk mencapai kestabilan salah satunya harus melakukan peluruhan. Peluruhan zat radioaktif untuk menghasilkan unsur yang lebih stabil sambil memancarkan partikel seperti partikel apa, partikel delta, dan juga partikel gamma. Ya, jadi saat peluruhan, radioaktif ini dari yang tadinya unsur yang tidak stabil dan ketika ingin menjadi stabil akan melakukan peluruhan dengan memancarkan partikel seperti partikel alfa, partikel beta, dan juga partikel gamma. Atom terdiri atas inti dan elektron yang mengitari peredaran masing-masing orbital atomnya. Dalam reaksi kimia secara umum tidak terdapat perubahan inti atom. Namun, ada pula reaksi kimia yang mengalami perubahan inti atom. Reaksi ini dimasukkan ke dalam daftar radioaktif. Radioaktif adalah suatu unsur yang mengandung inti tidak stabil dan mudah mengalami perubahan inti atom. Bahkan unsur radioaktif dapat berubah menjadi unsur yang lain. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai unsur atom. Bagi yang belum tahu, atom itu apa? Atom itu terbentuk dari apa aja sih? Nah, atom itu kan suatu partikel terkecil dari suatu benda, organisme, makhluk hidup, pokoknya partikel paling kecil. Tapi atom ini saja yang paling kecil itu terbentuk. Adanya unsur atom, di dalamnya itu ada elektron, neutron, dan juga proton. Nah, elektron itu yang warna biru, yang bermuatan negatif, yang melingkari inti atom. Nah, di inti atom itu ada neutron yang bermuatannya netral dan juga ada proton yang bermuatannya positif. Mungkin itu saja yang dijelaskan tentang unsur atom yang saya ketahui. Pengertian radiasi. Nah, selain untuk mengetahui radioaktif, kita juga harus mengetahui radiasi. Radiasi itu apa sih? Karena kan radioaktif juga itu memancarkan cahaya kan, memancarkan radiasi. Ya, kita harus tahu pengertian radiasi itu apa. Ya, langsung aja. Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik atau cahaya foton dari sumber radiasi. Ada beberapa sumber radiasi yang dikenal di sekitar kehidupan. Contohnya adalah televisi, lampu penerangan, alat pemanas makanan seperti microwave dan oven, komputer, dan lain-lain. Selain benda-benda di atas, ada sumber-sumber radiasi yang bersifat unsur alamiah dan berada di udara, di dalam air, atau berada di lapisan bumi. Beberapa di antaranya adalah uranium dan thorium di dalam lapisan bumi, karbon dan radon di udara, serta tritium dan deuterium
yang ada di dalam air. Secara garis besar, radiasi digolongkan ke dalam radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Radiasi pengion adalah jenis radiasi yang dapat menyebabkan proses ionisasi, terbentuknya ion positif dan ion negatif apabila berinteraksi dengan materi. Partikel alfa, partikel beta, partikel sinar gamma, dan sinar X, dan neutron termasuk radiasi pengion. Radiasi non-pengion adalah jenis radiasi yang tidak akan menyebabkan efek ionisasi apabila berinteraksi dengan materi. Nah, jadi radiasi non-pengion ini kebalikan dari radiasi pengion ya. Nah, yang termasuk dalam jenis radiasi non-pengion antara lain adalah gelombang radio yang membawa informasi dan hiburan melalui radio dan televisi, gelombang mikro yang digunakan dalam microwave oven dan transmisi seluler handphone, sinar inframerah yang memberikan energi dalam bentuk panas, cahaya tampak yang bisa terlihat, dan sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari. Oke ya, jadi radiasi itu terbagi dua, ada radiasi pengion, ada radiasi non-pengion. Radiasi non-pengion ini itu kebalikan dari radiasi pengion. Radiasi pengion itu yang bisa menyebabkan ionisasi, sedangkan non-pengion yang tidak terjadi ionisasi. Oke. Di sini juga saya akan membahas sedikit tentang sejarah penemuan radioaktif oleh para ilmuwan-ilmuwan. Nah, unsur radioaktif ditemukan pertama kali oleh Wilhelm Conrad Rontgen. Ia menemukan pancaran radiasi yang mengakibatkan fluoresensi ketika arus elektron katode menumbuk suatu partikel tertentu. Nah, ia menamai radiasi itu dengan sinar X yang dapat menghitamkan plat fotografi. Lalu penemuan unsur radioaktif ditemukan oleh Anthony Henry Becquerel. Ia menemukan garam kalium uranium sulfat K2O2SO4 dua kali yang dapat mengeluarkan radiasi secara spontan. Nah, karena dari senyawa ini memancarkan radiasi, dari sinilah perkembangan penemuan radioaktif dimulai secara bertahap. Senyawa kalium uranium sulfat juga dapat menghitamkan plat film serta mengakibatkan permukaan JNS zinc 2 sulfida berpendar terang. Pendar itu bersinar. Selanjutnya, Marie Curie dan Pierre Curie menemukan dua unsur baru yaitu polonium PO dan uranium U. Kedua unsur ini banyak digunakan sampai sekarang, terutama uranium. Nah, Ernest Rutherford tidak menemukan unsur-unsur radioaktif, melainkan sinar-sinar radioaktif. Ia menemukan sinar alfa dan beta. Selanjutnya, Paul Viren menemukan sinar yang tidak bermuatan dan tidak bermassa, yang dikenal dengan nama sinar gamma. Radioaktif juga terbagi dua, yaitu ada radioaktif alamiah dan ada radioaktif buatan. Radioaktivitas spontan atau alami ditemukan di alam dan mencemari lingkungan seperti uranium dan thorium. Radioaktivitas buatan atau induksi itu salah satu yang disebabkan oleh transformasi nuklir buatan seperti technetium-99m yang digunakan dalam medis dan iridium-192 yang digunakan dalam industri termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Pengertian radioaktivitas. Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil. Proses perubahan ini disebut peluruhan dan inti atom yang tak stabil disebut
radionuklida. Materi yang mengandung radionuklida disebut zat radioaktif. Peluruhan ialah perubahan inti atom yang tak stabil menjadi inti atom yang lain atau berubahnya suatu unsur radioaktif menjadi unsur yang lain. Besarnya radioaktivitas suatu radioaktif atau radionuklida ditentukan oleh konstanta peluruhan I yang menyatakan laju peluruhan tiap detik dan waktu paro T kecil setengah. Kedua besaran tersebut bersifat khas untuk setiap radionuklida. Berdasarkan sumbernya, radioaktivitas dibedakan atas radioaktivitas alam dan radioaktivitas buatan. Radioaktivitas buatan banyak digunakan di berbagai bidang. 2. Waktu paro. Waktu paro atau T kecil setengah adalah waktu yang diperlukan oleh suatu radionuklida untuk meluruh sehingga jumlahnya tinggal setengahnya. Radiasi radionuklida mempunyai sifat yang khas unik untuk masing-masing inti. Peristiwa pemancaran radiasi suatu radionuklida sulit untuk ditentukan, tetapi untuk sekumpulan inti yang sama, kebolehjadian peluruhannya dapat diperkirakan. Waktu paro bersifat khas terhadap setiap jenis inti. Laju pancaran radiasi dalam satuan waktu disebut konstanta peluruhan I. Dan secara matematika, hubungan antara I dan waktu paro dinyatakan dengan I sama dengan 0,693 per waktu paro. Radioaktivitas alam dan buatan. Berdasarkan asalnya, radioaktivitas dikelompokkan menjadi radioaktivitas alam dan radioaktivitas buatan, yaitu hasil kegiatan yang dilakukan manusia. Dalam radioaktivitas alam, ada yang berasal dari alam dan ada yang dari radiasi kosmik. Radiasi aktivitas buatan dipancarkan oleh radioisotop yang sengaja dibuat manusia, dan berbagai jenis radionuklida dibuat sesuai dengan kegunaannya. Radioaktivitas alam. Radioaktivitas primordial. Pada litosfer banyak terdapat inti radioaktif yang sudah ada bersamaan dengan terjadinya bumi yang tersebar secara luas yang disebut radionuklida alam. Radionuklida alam banyak terkandung dalam berbagai macam materi dalam lingkungan, misalnya dalam air, tumbuhan, kayu, bebatuan, dan bahan bangunan. Radionuklida primordial dapat ditemukan juga di dalam tubuh manusia, terutama radioisotop yang terkandung dalam kalium alam. Radioaktivitas yang berasal dari radiasi kosmik. Pada saat radiasi kosmik masuk ke dalam atmosfer bumi, terjadi interaksi dengan inti atom yang ada di udara menghasilkan berbagai macam radionuklida. Yang paling banyak dihasilkan adalah H-3 dan C-14. Kecepatan peluruhan dan kecepatan pembentukan radionuklida seimbang, sehingga secara teoritis jumlahnya di alam adalah tetap. Berdasarkan fenomena tersebut, maka dengan mengukur kelimpahan C-14 ada dalam suatu benda dapat ditentukan umur dari benda tersebut. Dan metode penentuan umur ini dinamakan penanggalan karbon atau sering disebut karbon dating. Radioaktivitas buatan. Radioaktivitas yang berhubungan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Energi yang dihasilkan oleh proses peluruhan dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Dalam instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir, faktor keselamatan radiasi menjadi prioritas yang utama.
Dan dengan berkembangnya teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir, maka tingkat keselamatan radiasinya pun semakin tinggi. Radioaktivitas akibat percobaan senjata nuklir. Radioaktivitas yang berasal dari jatuhnya radioaktif akibat percobaan senjata nuklir disebut fallout. Tingkat radioaktivitas dari fallout yang paling tinggi terjadi pada tahun 1963 dan setelah itu jumlahnya terus menurun. Hal itu disebabkan pada tahun 1962 Amerika dan Rusia mengakhiri percobaan senjata nuklir di udara sehingga radioaktivitas di udara itu terus menurun. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai yang tadi materi telah dibahas tentang radioaktivitas alam dan radioaktivitas buatan. Bisa kita simpulkan, radioaktivitas alam itu yang sudah benar-benar sudah terdapat di alam, seperti terdapat di air, di kayu, di tanah, di udara. Sedangkan radioaktivitas buatan ini itu merupakan adanya radioaktivitas itu karena adanya campur tangan manusia, seperti adanya percobaan nuklir, terus adanya pembangkit listrik, sehingga terciptalah radioaktivitas buatan itu. Gitu. Radioaktivitas atau peluruhan radioaktif adalah perubahan atau konversi secara spontan inti nuklida stabil ke inti lainnya, di mana ada radiasi pengion. Setiap kali jumlah proton dalam inti, maka akan ada unsur perubahan. Radioaktivitas ditemukan pada tahun 1896 oleh Henry Becquerel pada garam uranium. Untuk memperjelas sifat radioaktivitas signifikan, fisikawan Francis Pierre Curie dan Marie Curie asal Polandia berkontribusi untuk hal ini. Baik, di sini juga saya menampilkan animasi terjadinya peluruhan radioaktif. Nah, pada saat terjadinya peluruhan radioaktif ini, nah yang besar itu ceritanya itu radioaktif, terus meluruh kan, mengeluarkan, memancarkan seperti partikel-partikel sinar alfa, sinar beta, dan juga sinar gamma. Tetapi dari sinar seperti sinar alfa, sinar beta, dan juga sinar gamma, meskipun itu partikel yang dikeluarkan dari hasil peluruhan si radioaktif ini, mereka tuh tetap bersinar, tetap bercahaya. Makanya ada yang disebut unsur radioaktif, ada yang disebut sinar radioaktif. Apa sih itu unsur radioaktif? Unsur radioaktif itu adalah sesuatu yang bisa memancarkan cahaya dari dirinya sendiri. Sedangkan kalau sinar radioaktif itu adalah partikel hasil peluruhan yang dapat memancarkan sinar radioaktif, begitu. Jadi kalau sinar radioaktif itu hasilnya dari peluruhan radioaktif yang bisa memancarkan cahaya juga, yang bisa memancarkan radiasi juga, gitu sih menurut aku, yang setelah membaca-baca dan disimpulkan menurut aku seperti itu. Unsur-unsur radioaktif. Suatu unsur kimia dikatakan sebagai unsur radioaktif jika yang pertama, inti atomnya tidak stabil. Ya, dari pengertiannya saja kita sudah mengetahui bahwa radioaktif ini merupakan inti atom yang tidak stabil, tetapi bisa memancarkan radiasi. Jadi apabila ada inti atom yang stabil, berarti itu bukan radioaktif, karena radioaktif itu inti atomnya tidak stabil. Dan yang kedua, memancarkan energi atau radiasi untuk mencapai keadaan yang lebih stabil. Ya, radioaktif ini kan berawal dari inti atom yang tidak stabil, tetapi memancarkan radiasi. Nah, untuk menjadi inti atom yang stabil,
radioaktif ini harus melakukan peluruhan, yang mana nantinya akan memancarkan cahaya seperti sinar beta, sinar alfa, dan juga sinar gamma. Itu merupakan hasil dari peluruhan radioaktif. Tetapi sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma ini masih bisa menghasilkan radiasi. Semua isotop bernomor atom di atas 83 kecuali unsur teknesium dan promesium ya. Nah, isotop itu merupakan unsur-unsur yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor masanya berbeda. Perbandingan proton dan neutron tidak sama dengan 1 atau 1,5. Proton itu nomor atom, neutron itu nomor massa dikurangi atom. Sifat radioaktif: memiliki daya tembus yang besar, dapat mengionkan gas yang disinari, dapat berpendar, berarti bercahaya ya, jika jatuh pada permukaan zat yang dilapisi seng sulfida atau seng blend. Bisa menghitamkan plat hitam, bisa diuraikan oleh medan magnet dan menjadi berkas sinar yaitu alfa, beta, dan gamma. Di sini ada gambar. Gambar di sini menjelaskan tentang daya tembus yang besar ya. Nah, di sini yang pertama itu alfa. Bisa kita lihat dari gambar ini, alfa itu yang paling rendah, yang paling lemah dalam daya tembusnya. Yang kedua itu beta. Beta lebih kuat, lebih tinggi daya tembusnya daripada alfa. Tapi ada yang lebih kuat lagi daripada alfa dan beta terhadap daya tembus, yaitu sinar gamma. Susunan inti atom. Nah, di sini ada gambar. Gambar di sini tuh menjelaskan di mana susunan inti atom. Ya, ada A, ada X, dan ada Z. Nah, di sini X ini merupakan lambang unsur. A itu nomor massa. Dan Z itu nomor atom sama dengan jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Jadi kalau ditanyakannya nomor atom, nomor jumlah elektron, dan jumlah proton itu sama saja. Jumlahnya itu jumlah J, nomor atom. Terus ada A, nomor massa, dan ada juga neutron, yaitu A dikurangin Z, nomor massa dikurangin atom. Nukleon dan nuklida. Nukleon adalah proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Sementara nuklida adalah suatu inti atom yang ditandai dengan jumlah proton dan neutron tertentu. Nuklida ini terdiri atas 3 penggolongan, yaitu ada X, R, Y. X sama dengan nomor atom, R unsur, Y nomor massa. Isotop sama dengan nuklida dengan nomor massa beda dan nomor atom sama. Contohnya isotop 8O16, 8O17, dan 8O18. Nah, yang ini kan nomor masanya berbeda ya. Tuh ada 16, 17, 18, sedangkan nomor atomnya sama, 8 semua. Isobar sama dengan nuklida dengan nomor massa sama dan nomor atom berbeda. Berarti ini kebalikan dari isotop ya. Contohnya isotop 6C14 dan 7N14. Di sini nomor masanya sama 14 dan nomor atomnya berbeda, yaitu ada 6 dan juga 7. Isoton sama dengan nuklida dengan jumlah neutron, yaitu A dikurangin Z, berarti nomor massa dikurangi nomor atom,
sama. Contohnya isotop 18 dan 9F19. Jadi ketika dikurangi 18 dikurangi 8 10. 19 dikurangi 9 sama dengan 10. Jadi antara kan yang tadi 18 dikurangi 8 10 dan yang F itu 19 dikurangi 9 10. Berarti hasilnya sama kan dari hasil pengurangan itu. Nah, itu yang disebut isotoan. Nah, di sini ada sinar-sinar radioaktif seperti sinar alfa, beta, dan juga gamma. Nah, ini bentuk sinar-sinar radioaktif ini bentuk sinar alamiah yang terdapat dari unsur radioaktif yang alamiah terus mengalami peluruhan dan dihasilkanlah sinar alfa, beta, dan gamma. Jadi ini merupakan sinar yang alamiah dari alam. Nah, di sini ada sifat-sifatnya ya. Kalau alfa bermuatan positif, tetapi dibelokkan ke daerah medan magnetik negatif. Notasinya 2A4 atau 2H4 helium. Sangat berat dan sinar-sinar radioaktif lainnya. Daya tembus paling lemah, hanya bisa menembus permukaan kulit dan kertas. Bisa dihilangkan dengan udara. Daya pengion paling kuat. Beta bermuatan negatif tetapi dibelokkan ke daerah medan magnet positif. Notasinya 1 beta 0 atau min 1 E0. Masanya sangat ringan sehingga dianggap tidak bermassa, lebih ringan daripada sinar alfa, daya tembus lebih kuat daripada alfa, tetapi lebih lemah daripada gamma, dapat menembus plat aluminium. Sinar gamma tidak bermuatan dan bermassa, merupakan radiasi elektromagnetik. Pemancarannya diikuti pemancaran sinar beta dan alfa. Daya tembus paling besar, dapat menembus pori-pori kulit dan plat timbal. Tidak bermuatan listrik sehingga tidak dibelokkan oleh medan magnet alias lintasannya lurus saja. Daya pengionnya paling lemah. Di sini juga selain dari sinar alfa, sinar beta, dan juga sinar gamma, ada sinar X, sinar positron, sinar deuteron, sinar triton, dan sinar neutron. Nah, sebenarnya kan tadi radioaktif itu ada radioaktif alami, ada radioaktif buatan. Sebenarnya yang radioaktif buatan itu juga sama memancarkan sinar. Nah, sinarnya itu ya seperti sinar X, sinar positron, sinar deuteron, sinar triton, dan sinar neutron. Sinar X sifatnya mirip dengan sinar gamma, merupakan radiasi elektromagnetik. Energi sinar X lebih lemah daripada sinar gamma, notasinya 0x0. Sinar positron sifatnya mirip dengan sinar beta, muatannya +1, notasinya 1E0 atau beta plus. Sinar deuteron memiliki muatan +1 dan massa 2 SMA, notasinya 1H2 atau D. Sinar triton memiliki muatan +1 dan massanya 3 SMA, notasinya 1H3 atau T. Sinar neutron memiliki muatan 0 dan massa 1 sama notasinya 0N1. Manfaat radioaktif dalam bidang kesehatan. Lodium -131 atau L-131 mendeteksi kerusakan pada kelenjar gondok, mendeteksi letak jaringan kanker atau tumor otak. 2. Kobal -60 atau C
CO-60 membunuh sel-sel kanker, pengobatan penyakit leukemia. 3. Teknesium Min99 atau TC-99 membunuh sel-sel kanker. 4. Talium Min201 atau Ti-201 mendeteksi penyakit jantung dan pembuluh darah. 5. Besi Min59 atau Fe-59 mempelajari proses pembentukan sel darah merah. 6. Fosforus Min32 atau P-32 pengobatan penyakit policitemia rubavera. 7. Sinar gamma simbolnya Y mensterilkan alat-alat kedokteran yang sudah dikemas dan ditutup rapat. 2. Di bidang industri pengawetan makanan menggunakan sinar gamma untuk membasmi mikroorganisme menghambat pertunasan. 3. Natrium Min24 atau Na-24 untuk mendeteksi kebocoran pada pipa bawah tanah dan menguji kebocoran sambungan logam pada pembuatan kerangka pesawat terbang. 4. Dalam bidang pertanian, nitrogen Min15 atau N-15 untuk melaksanakan teknik pemupukan yang tepat dan memberantas hama dengan teknik jantan mandul. 5. Dalam bidang hidrologi, natrium Min24 atau Na-24 untuk menguji kecepatan aliran sungai atau aliran lumpur untuk mengukur debit air untuk menentukan umur fosil. 6. Di bidang biologi, karbon Min14, C-14 atau oksigen Min18 atau O-18 untuk mempelajari mekanisme reaksi fotosintesis, untuk mempelajari proses penyebaran air serta sirkulasinya di dalam batang tumbuhan, untuk mempelajari pengaruh unsur hara selain N, P, dan K terhadap perkembangan tumbuhan, untuk mengacu mutasi gen tumbuhan dalam upaya mendapatkan bibit unggul. 7. Dalam bidang kimia, oksigen Min18, O-18 untuk mempelajari reaksi eksterifikasi. 8. Dalam bidang pembangkit tenaga listrik pada PLTN, reaksi ini menghasilkan energi yang sangat besar. Energi ini untuk memanaskan air sehingga terbentuk uap untuk menggerakkan turbin yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Manfaat radioaktif dalam bidang kedokteran. Yang pertama, sterilisasi radiasi. Radiasi dalam dosis tertentu dapat mematikan mikroorganisme sehingga dapat digunakan untuk sterilisasi alat-alat kedokteran. Sterilisasi dengan cara radiasi mempunyai beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan sterilisasi konvensional atau menggunakan bahan kimia, yaitu yang pertama, sterilisasi radiasi lebih sempurna dalam mematikan mikroorganisme. Yang kedua, sterilisasi radiasi tidak meninggalkan residu bahan kimia. Yang ketiga, karena dikemas dulu baru disterilkan, maka alat tersebut tidak mungkin tercemar bakteri lagi sampai kemasan terbuka. Berbeda dengan cara konvensional, yaitu disterilkan dulu baru dikemas, maka dalam proses pengemasan masih ada kemungkinan terkena bibit penyakit. Yang kedua, terapi tumor atau kanker. Berbagai jenis tumor atau kanker dapat diterapi dengan radiasi. Sebenarnya, baik sel normal maupun sel kanker dapat dirusak oleh radiasi terapi. Sel kanker atau tumor ternyata lebih sensitif, lebih mudah untuk rusaknya. Jadi emang sih ya banyak negatifnya lah kalau kita terapi menggunakan radioterapi itu ya. Tapi di balik semua itu memang sel kanker sama tumor ini lebih sensitif, jadi lebih mudah rusak gitu sel-sel yang ada di tubuh kita itu yang sel kanker gitu atau tumor. Jadi lebih mudah gitu untuk ngematiin sel-selnya biar nggak menyebar ke seluruh tubuh. Makanya suka digunakanlah terapi radioterapi. Meskipun kadang pada akhirnya sel-sel normal yang ada di tubuh kita juga itu suka
keganggu gitu, malah jadi rusak, kayak misalnya sering sakit gitu ya, kayak pusing, terus misalnya kayak rambut rontok. Nah itu kan sebenarnya rambut nggak kenapa-napa, tapi emang itu dampaknya kena juga karena sel-sel tubuh lain yang normal yang ada di tubuh kita gitu. Nah ini merupakan salah satu contoh terapi untuk menghilangkan tumor atau kanker, yang mana sering kita sebut dengan radioterapi. Radioterapi adalah penggunaan radiasi, biasanya sinar X, untuk mengobati sel kanker. Radioterapi dilakukan untuk mengurangi ukuran kanker atau menghilangkan gejala dan gangguan yang menyertainya. Selain digunakan untuk penanganan sel kanker, radioterapi juga dapat mengurangi kemungkinan kanker kembali. Radioterapi juga dapat dimanfaatkan untuk membantu meringankan gejala akibat desakan masa kanker. Metode radioterapi dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu pendekatan eksternal dan internal. Radioterapi eksternal dilakukan dengan memberikan radiasi dari luar dengan menggunakan alat pemancar radiasi khusus. Sedangkan radiasi internal dilakukan dengan memasukkan alat khusus dalam tubuh lalu dilakukan pancaran radiasi pada sel kanker. Radiasi internal merupakan cara yang lebih efektif dalam membunuh sel kanker, sekaligus memperkecil kerusakan jaringan sehat di sekitar sasaran radiasi. Begitu. Jadi, nah ini tuh gambar ini tuh salah satu alat terapi untuk menghilangkan kanker atau tumor. Namanya radioterapi. Yang mana alatnya itu untuk memancarkan radiasi gitu ya. Radioaktif. Radioaktif seringkali berdampak pada kesehatan manusia yang dapat terjadi dalam jangka pendek dan panjang. Radiasi ini juga dapat mengganggu kesehatan manusia karena dapat membunuh sel-sel dalam tubuh, dan jumlah dan jenis kerusakan yang disebabkan tergantung pada dosis radiasi yang diberikan dan waktu penyebarannya. Bahan radioaktif apapun yang telah menyebar ke seluruh bagian tubuh dapat memiliki efek kesehatan jangka panjang jika terpapar lama, terutama jika bahan tersebut dimasukkan ke dalam makanan. Isotop radioaktif yodium mengalami peluruhan beta bisa menumpuk pada kelenjar tiroid dan bisa mengakibatkan kanker tiroid. Nah, ini kanker tiroid. Nah, ini tiroid itu adanya di bawah leher di sini. Nah, kalau yang tiroid sehat itu nggak ada yang numpuk gitu ya di sininya, nggak ada yang halangin. Nah, kalau yang kanker tiroid, jadi di sini tuh kayak ada penumpukan gitu. Jadi ada penghalang di bagian tiroid ini. Tiroid itu hormon. Kelenjar tiroid ini sebenarnya merupakan kelenjar penting yang ada pada tubuh kita. Kelenjar ini merupakan produsen sekaligus tempat penyimpanan hormon yang mengatur berbagai fungsi tubuh kita, termasuk detak jantung. Kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroid terletak di bagian bawah leher. Efek radioaktif. Yang pertama, pusing-pusing. Yang kedua, nafsu makan berkurang atau hilang. 3, terjadi diare. 4, badan panas atau demam. 5, berat badan turun. 6, kanker darah atau leukemia. 7, meningkatnya denyut nadi jantung. 8, daya tahan tubuh berkurang sehingga mudah terserang penyakit akibat sel darah putih yang jumlahnya berkurang. Bahaya radioaktif. Pencemaran zat radioaktif. Pencemaran zat radioaktif adalah suatu pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh debu radioaktif akibat terjadinya ledakan reaktor-reaktor atom serta bom atom. Limbah radioaktif adalah zat radioaktif dan bahan serta peralatan yang telah terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir yang tidak dapat digunakan lagi. Yang paling berbahaya dari pencemaran radioaktif seperti nuklir adalah radiasi sinar alfa, beta, dan gamma yang sangat membahayakan makhluk hidup di sekitarnya. Selain itu, partikel neutron yang dihasilkan juga berbahaya. Jadi selain partikelnya bahaya, neutron yang dihasilnya pun berbahaya. Jadi benar-benar radioaktif itu benar-benar berbahaya. Makanya kita harus benar-benar menjaga agar kita tidak terkena radioaktif, pancaran radiasi radioaktif itu ya.
Nah, yang kedua, apabila ada makhluk hidup yang terkena radiasi atau nuklir yang berbahaya, biasanya akan terjadi mutasi gen karena terjadi perubahan struktur zat serta pola reaksi kimia yang merusak sel-sel tubuh makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan atau binatang. Nah, ini contoh dari mutasi ya. Nah, ini terjadinya mutasi itu. Jadi, selain dari manusia, mutasi juga ada pada tumbuhan. Mutasi itu apa sih? Sebenarnya mutasi itu adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik pada taraf tingkatan gen maupun pada tingkatan kromosom. Mutasi pada tingkatan gen disebut mutasi titik, sedangkan mutasi pada kromosom biasanya disebut aberasi. Jadi sebenarnya ini tuh ada perubahan gen gitu. Nah, ini merupakan salah satu gambar dari bahaya radioaktif yang mana ini gambar mutasi gen yang terjadi pada manusia dan juga tumbuhan pada buah-buahan. Nah, kita di sini jelasin dulu ya apa pengertian dari mutasi gen itu. Mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada materi genetik di dalam sel. Perubahan materi ini bisa membuat terjadinya perubahan sifat baik pada tingkat sel maupun pada makhluk hidup. Pada orang yang mengalami mutasi gen, DNA di dalam sel akan mengalami perubahan. Mutasi tersebut bisa terjadi hanya pada DNA saja atau meluas hingga ke kromosom yang melibatkan beberapa jenis gen. Berdasarkan perubahan tingkat terjadinya, mutasi dibedakan menjadi mutasi gen dan mutasi kromosom. Perbedaan mutasi gen dan mutasi kromosom terletak pada skala perubahannya. Pada mutasi gen hanya satu gen saja yang berubah, sedangkan mutasi kromosom mengubah banyak gen di dalamnya. Itulah sebabnya mutasi kromosom memiliki pengaruh yang lebih besar pada tubuh yang dapat menimbulkan kelainan yang lebih serius jika dibandingkan dengan mutasi di tingkat gen. Jalan masuk radioaktif. Seperti halnya bahan toksik lainnya, zat radioaktif masuk ke dalam tubuh manusia melalui 3 cara pemasukan, yaitu yang pertama, pernapasan dengan menghirup gas dan debu radioaktif. 2. Melalui saluran makanan dengan cara meminum air yang terkontaminasi, memakan makanan yang terkontaminasi, atau secara tidak sengaja masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Yang ketiga, penyerapan melalui kulit atau luka yang terkontaminasi. Proteksi radioaktif bagi kehidupan. Yang pertama, mencegah tersebarnya zat radioaktif di sumbernya itu dengan cara mewadahinya dan mengungkungnya. Yang kedua, pengawasan terhadap lingkungan itu dengan cara pengaturan ventilasi dan kebersihan tempat kerja. Yang ketiga, pengawasan terhadap pekerja itu dengan cara menyediakan pakaian pelindung dan alat pelindung pernapasan. Pengawasan kerja. Yang pertama, membatasi jumlah zat radioaktif yang akan ditangani pada suatu waktu tertentu. 2. Memisahkan tempat kerja di dalam laboratorium, misalnya menggunakan baki, lemari asam, glove box, dan lain-lain. 3. Tempat kerja harus didesain agar supaya dekontaminasi dapat dengan mudah dilaksanakan. Pengawasan kontaminasi pada pekerja dan tempat kerja. Penanganan sampah radioaktif dengan benar dan pengawasan terhadap zat radioaktif yang mengudara dan yang terlepas ke lingkungan setelah melalui filter pada sistem ventilasi. Yang keempat, pemakaian pakaian pelindung untuk pekerja radiasi, misalnya sarung tangan, penutup sepatu, pakaian pelindung, dan apabila bekerja di daerah yang udaranya terkontaminasi radioaktif, mengenakan pelindung pernapasan dan lain-lain. Misalnya dalam kecelakaan yang mengakibatkan terlepasnya zat radioaktif ke udara, pembagian daerah kerja berdasarkan daerah kontaminasi pada dasarnya merupakan salah satu usaha dalam pengawasan proteksi radiasi internal. Karena persyaratan yang diperlukan baik bagi cara pengawasan daerah kerja maupun syarat pakaian pelindung dan syarat alat bantu atau perlengkapan tergantung pada jenis daerah kontaminasi di suatu daerah pekerja. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada cara baca yang salah, bila ada pemahaman yang salah. Mohon beritahu karena saya masih belajar. Mohon maaf bila benar-benar belum paham. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Nah, yang besar itu ceritanya itu radioaktif. Terus meluruh kan, mengeluarkan